Perjalanan sang kesatria pemberani. Alkisah, di sebuah kerajaan yang penuh dengan ksatria pemberani dan orang-orang yang baik hati, ada seorang ksatria pemberani bernama Leo. Pada suatu hari yang cerah, raja memanggilnya ke istana dan berkata, "Ksatria Leo yang terhormat, desa tetangga kita telah kehilangan harta karun mereka yang berharga, yaitu mahkota emas. Maukah kamu melakukan perjalanan untuk menemukannya?" Leo mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab, "Ya, yang mulia. Saya akan menemukan mahkota emas dan membawanya kembali." Dengan baju besinya yang berkilau dan kudanya yang terpercaya, Leo memulai perjalanannya. Dia berkuda melewati ladang yang luas, menyeberangi jembatan yang kuat, dan berjalan melewati desa yang ramah. Di sepanjang jalan, dia melihat tanda-tanda yang mungkin mengarah pada pencuri itu. Pertama, dia melihat jejak kaki yang mengarah ke hutan yang gelap. Leo mengikuti jejak kaki tersebut, namun jejak kaki itu menghilang di antara pepohonan, sepertinya pencuri itu lenyap. Selanjutnya, dia bertemu dengan seorang pria tua yang mengatakan kepadanya bahwa dia melihat seseorang yang mengenakan jubah gelap melarikan diri dari desa ketika mahkota emas menghilang. Leo berterima kasih kepada pria itu atas informasinya dan melanjutkan pencariannya. Ketika Leo berjalan lebih jauh, dia melihat jejak perhiasan berkilau terjatuh di tanah. Dia berpikir bahwa itu mungkin milik mahkota emas. Dia mengikuti jejak tersebut, dan itu membawanya ke sebuah goa tersembunyi. Di dalam goa tersebut, Leo menemukan koleksi harta karun yang dicuri, termasuk mahkota emas. Dia tahu bahwa dia telah menemukan tempat persembunyian rahasia sang pencuri. Leo dengan hati-hati mengumpulkan semua harta karun yang dicuri dan kembali ke desa. Para penduduk desa sangat gembira melihat mahkota emas kesayangan mereka kembali. Raja sangat terkesan dengan keberanian dan kepintaran Leo. Dia berkata, "Terima kasih, Ksatria Pemberani Leo, karena telah menemukan mahkota emas dan menggunakan mata Anda yang tajam untuk memecahkan misteri ini." Leo tersenyum bangga dan menjawab, "Suatu kehormatan bisa membantu, yang mulia." Sejak hari itu, Leo menjadi pahlawan di kerajaan yang dikenal karena keberanian dan pemikirannya yang cerdas. Dia terus melindungi kerajaan dan rakyatnya, selalu siap menghadapi tantangan apapun yang menghadap. Maka, perjalanan ksatria pemberani berakhir dengan penuh kemenangan, dengan kembalinya mahkota emas dan desanya yang aman dan bahagia. Kisah Leo mengajarkan kepada semua orang bahwa keberanian dan penggunaan akal sehat dapat membawa seseorang pada petualangan yang hebat dan memecahkan misteri yang paling sulit sekalipun. Pemadam kebakaran yang pemberani. Suatu ketika, ada seorang petugas pemadam kebakaran pemberani bernama Alex. Alex adalah seorang pahlawan karena telah menolong banyak orang dan membuat mereka aman dari kebakaran. Suatu hari, alarm berbunyi nyaring di kantor pemadam kebakaran. Itu berarti ada kebakaran di sebuah rumah di dekatnya. Alex segera mengenakan pakaian khusus pemadam kebakaran dan melompat ke dalam mobil pemadam kebakaran berwarna merah. Dengan siren yang merongrong, Alex melaju kencang di jalanan. Mereka tiba di sebuah rumah yang dipenuhi asap dan kobaran api. Dengan menggunakan selang panjang, Alex menyemprotkan air ke arah api. Air membuat api padam. Di dalam rumah itu, Alex menemukan sebuah keluarga. Mereka ketakutan dan batuk-batuk karena asap. Alex membawa mereka keluar, menjauh dari api. Semua orang selamat. Orang-orang bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Alex karena telah begitu berani dan menolong. Alex merasa bangga karena telah membantu dan membuat semua orang selamat. Maka, Alex terus menjadi petugas pemadam kebakaran yang pemberani
selalu siap untuk membantu dan menjaga orang-orang tetap aman dari kebakaran. Petualangan Timmy yang penuh rasa ingin tahu. Pada suatu hari, ada makhluk kecil bernama Timmy. Timmy tinggal di rumah jamur yang nyaman bersama keluarganya. Dia adalah anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, yang suka menjelajah dan mempelajari hal-hal baru. Suatu hari, Timmy bertanya kepada orang tuanya, "Di mana saya bisa menemukan lebih banyak hal menarik untuk diketahui?" Orang tuanya tersenyum dan berkata, "Saya tahu tempatnya, ikutlah denganku, Timmy." Mereka berjalan melewati hutan ajaib itu hingga sampai di sebuah pohon tua yang besar dan berlubang. Orang tua Timmy berkata, "Lihatlah ke dalam." "Timmy, apa yang kamu lihat?" Timmy mengintip ke dalam dan matanya terbelalak kagum. Di sana, di dalam pohon itu, ada sebuah perpustakaan yang sangat besar. Perpustakaan itu penuh dengan buku-buku dan segala macam pengetahuan. "Ayah, ini luar biasa. Bolehkah kita masuk ke dalam?" Timmy bertanya dengan penuh semangat. Ayah mengangguk dan berkata, "Tentu saja, Timmy. Ini adalah perpustakaan pohon, tempat ajaib di mana kamu bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaanmu." Hati Timmy menari-nari kegirangan saat mereka memasuki perpustakaan. Dia menjelajahi rak-rak buku, menemukan buku-buku tentang hewan, planet, dan bahkan petualangan para satria pemberani. Setiap hari, Timmy mengunjungi perpustakaan pohon bersama ayah. Dia belajar tentang negeri-negeri yang jauh, makhluk-makhluk yang menakjubkan, dan masih banyak lagi. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin besar rasa ingin tahunya. Keluarga Timmy bangga melihat kecintaannya untuk belajar. Mereka tahu bahwa perpustakaan pohon adalah tempat istimewa yang akan memuaskan rasa ingin tahunya. Maka, keluarga Little Man, dengan si kecil Timmy yang penuh rasa ingin tahu, menghabiskan banyak hari yang menyenangkan untuk menjelajahi dunia pengetahuan yang ajaib di perpustakaan pohon. Timmy tahu bahwa dengan rasa ingin tahunya dan kecintaannya untuk belajar, tidak ada batasan untuk hal-hal menakjubkan yang bisa dia temukan. Penemuan besar si pendaki cilik. Pada suatu hari, di sebuah tempat yang indah dengan pegunungan tinggi, terdapat seorang pendaki cilik bernama Timmy. Timmy suka menjelajahi dan menemukan hal-hal baru. Pada suatu hari yang cerah, Timmy mengenakan sepatu pendakian kecilnya dan topi yang lucu. Dia siap untuk petualangan. Dia berjalan naik ke pegunungan, langkah demi langkah, dengan tas kecilnya. Saat dia naik lebih tinggi, Timmy melihat bunga-bunga berwarna dan kupu-kupu yang berterbangan. Dia tertawa dengan sukacita dan melambaikan tangan kepada makhluk-makhluk ramah. Kemudian, Timmy melihat sesuatu yang berkilauan di kejauhan. "Apa itu?" pikirnya. Dengan kegembiraan di hatinya, Timmy mengikuti jejak berkilau tersebut. Dan tebak apa yang ditemukannya? Sebuah harta karun batu indah yang berkilau. Timmy terkagum-kagum dan bahagia. Dia belum pernah melihat batu-batu yang begitu cantik sebelumnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan beberapa batu ke dalam tasnya untuk ditunjukkan kepada mamanya dan papanya. Saat dalam perjalanan pulang, Timmy bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijaksana. Burung hantu itu tersenyum dan berkata, "Menjelajahi alam adalah sesuatu yang magis. Nah, ini mengajarkan kita hal-hal baru setiap hari." Timmy mengangguk dan berterima kasih kepada burung hantu itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang istimewa di pegunungan pada hari itu. Ketika sampai di rumah, Timmy menunjukkan batu-batu berkilau itu kepada mamanya dan papanya.
Mereka sangat bangga pada pendaki cilik mereka. Sejak hari itu, Timmy pergi pada petualangan-petualangan lebih banyak, menjelajahi pegunungan dan belajar tentang keajaiban alam. Dan setiap perjalanan, dia menemukan kegembiraan dan pengetahuan baru. Dan begitulah sang pendaki cilik, Timmy, hidup bahagia, selalu siap untuk menemukan penemuan besar di pegunungan. Petualangan malam hari, Dani, si naga kecil mungil. Alkisah, di sebuah hutan ajaib, ada seekor naga kecil yang mungil bernama Dani. Dani sangat menggemaskan dengan sayapnya yang kecil dan sisiknya yang berkilau, tetapi dia memiliki satu ketakutan besar: kegelapan. Saat matahari terbenam dan malam tiba, Dani akan merasa takut. "Aku takut gelap," katanya kepada orang tuanya. Ayah dan ibunya, yang merupakan naga yang besar dan bijaksana, tersenyum penuh kasih dan berkata, "Jangan khawatir, Dani. Malam mungkin gelap, tapi tidak menakutkan. Ada bulan yang indah dan bintang-bintang berkilau yang menerangi langit." "Tapi aku tidak bisa melihat bulan dan bintang," kata Dani, masih merasa takut. Orang tuanya memeluknya dengan lembut dan berkata, "Mari kita keluar dan melihat malam bersama. Kamu akan melihat bagaimana bulan dan bintang-bintang akan muncul dan membuat semuanya bersinar." Jadi, Dani dan orang tuanya tetap berada di luar, menunggu malam tiba. Saat matahari terbenam, Dani mendongak ke atas. Dan itu dia bulan yang besar, bulat, dan bersahabat, tersenyum padanya. Bintang-bintang berkelap-kelip seperti lampu-lampu peri di sekelilingnya. Mata Dani terbelalak karena takjub. "Wow, bulan dan bintang-bintangnya sangat cantik," katanya. Orang tuanya mengangguk senang dan berkata, "Ya, Dani, mereka selalu ada di sini untuk menerangi kegelapan. Kamu tidak perlu takut. Mereka seperti teman kita, menemani kita sepanjang malam." Sejak hari itu, Dani tidak lagi takut pada kegelapan. Dia senang melihat bulan dan bintang setiap malam, karena dia tahu bahwa mereka adalah teman istimewanya yang menerangi dunia saat dia tidur. Maka, naga kecil mungil, Dani, belajar bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, selalu ada sedikit cahaya yang menuntun dan menghibur kita. Dan dengan teman-teman barunya, bulan dan bintang, dia merasa aman dan bahagia di hutan ajaib. Teman yang pemaaf. Di hari yang cerah dan penuh warna, ada dua teman bernama Ray dan Ian. Mereka melakukan semuanya bersama-sama dan berbagi banyak tawa. Ray dan Ian dikenal karena kebaikan dan sifat pemaaf mereka. Suatu hari, ketika sedang bermain permainan favorit mereka, Ray tidak sengaja menabrak Ian dan merobohkan menara balok mereka. Balok-balok itu berserakan di lantai, dan Ian merasa kesal. Ray segera menyadari kesalahannya dan berkata, "Maafkan aku, Ian. Itu adalah sebuah kecelakaan. Saya tidak bermaksud merobohkan menara kita." Ian menghela nafas dan menjawab, "Aku tahu itu kecelakaan, Ray. Aku merasa sedih, tapi aku memaafkanmu." Ray merasa lega dan berkata, "Terima kasih, Ian. Aku berjanji akan lebih berhati-hati di lain waktu." Persahabatan mereka semakin erat karena hati mereka yang saling memaafkan. Mereka terus bermain bersama dan bersenang-senang. Beberapa hari kemudian, giliran Ian yang melakukan kesalahan. Saat menggambar, Ian tidak sengaja menumpahkan cat ke buku kesayangan Ray. Ray merasa kesal. Tapi dengan cepat teringat bagaimana Ian telah memaafkannya.
Ray menghela nafas dan berkata, "Yan, saya tahu itu tidak disengaja, dan saya memaafkan kamu karena telah menumpahkan cat di buku saya." Yan merasa bersyukur dan berkata, "Terima kasih, Ray. Saya akan lebih berhati-hati lain kali, dan aku minta maaf karena telah membuat kekacauan." Ray dan Yan tahu bahwa setiap orang melakukan kesalahan, dan memaafkan itu penting. Mereka belajar bahwa meminta maaf dan saling memaafkan akan membawa kebahagiaan dan menjaga persahabatan mereka tetap kuat. Sejak hari itu, Ray dan Yan berjanji untuk selalu memaafkan dan memahami ketika terjadi kesalahan. Mereka tahu bahwa memaafkan teman membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Maka, Ray dan Yan pun melanjutkan petualangan mereka, saling mendukung dan berbagi pengampunan di sepanjang jalan. Pantai Harta Karun Alam. Suatu ketika, ada dua orang bersaudara bernama Timmy dan Tommy. Mereka pergi berlibur ke pantai bersama keluarga. Mereka sangat senang mencari harta karun dengan menggali pasir pantai. Dengan sekop di tangan, mereka menggali dan menggali. Namun, bukannya emas dan permata, mereka malah menemukan kerang, batu warna-warni, dan kepiting-kepiting kecil yang berlarian di pasir. Awalnya Timmy dan Tommy sedikit kecewa. Tapi kemudian mereka menyadari sesuatu yang ajaib. Harta karun yang mereka temukan adalah keindahan alam di sekeliling mereka. Mereka melihat ombak yang berkilauan, merasakan hangatnya sinar matahari di wajah mereka, dan mendengar burung camar bernyanyi dengan gembira. Mereka melihat lumba-lumba melompat-lompat di dalam air dan menemukan kerang-kerang cantik yang terlihat seperti harta karun. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menyadari bahwa pantai itu adalah harta karun keajaiban alam yang sesungguhnya. Dengan senyum lebar, Timmy dan Tommy berlari menuju keluarga mereka sambil memegang harta karun yang baru mereka temukan. Mereka berbagi kebahagiaan karena telah menemukan keindahan pantai dan keajaiban lautan. Sejak hari itu, mereka tahu bahwa harta karun yang sesungguhnya bukanlah benda-benda yang berkilau, melainkan anugerah alam yang berharga yang ada di sekitar kita setiap hari. Maka, liburan pantai Timmy dan Tommy menjadi kenangan tersendiri dalam menemukan harta karun yang sesungguhnya berupa berbagai macam kekayaan dan kehidupan laut yang mengajarkan mereka untuk menghargai keindahan alam di sekeliling mereka. Hari yang ajaib di taman. Pada suatu hari yang cerah, ibu dan ayah mengajak si kecil ke taman. Hari itu adalah hari yang ajaib, penuh keceriaan dan tawa. Di taman itu, ada ayunan yang naik turun. Si kecil duduk di ayunan tersebut dan bunda mendorongnya dengan lembut. Hihihi, si kecil cekikikan dan merasa seperti terbang di angkasa. Kemudian, mereka pergi ke perosotan. Ayah mengangkat si kecil dan menempatkannya di bagian atas. Mereka pun meluncur ke bawah. Wus! Sangat menyenangkan meluncur ke bawah. Selanjutnya, mereka melihat sebuah kotak pasir. Si kecil duduk di pasir yang lembut dan mulai membuat istana pasir kecil. Ibu dan ayah juga ikut membantu. Mereka membangun menara yang tinggi dan tertawa ketika mereka tidak sengaja merobohkannya. Setelah bermain, mereka menemukan sebuah pohon yang rindang. Mereka duduk dan berpiknik. Ibu membawa roti lapis yang enak dan buah-buahan yang segar. Mereka berbagi makanan dan bersenang-senang bersama. Ketika hari semakin siang, mereka melihat anak-anak lain bermain bola dan berlarian. Si kecil ikut bergabung dan mencoba menendang bola. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan.
Ketika tiba waktunya untuk pulang, si kecil merasa lelah tapi bahagia. Mereka memeluk ayah dan ibu, berterima kasih atas hari yang menyenangkan di taman. Demikianlah, si kecil mengalami hari yang istimewa di taman bersama bunda dan ayah. Mereka bermain ayunan, meluncur di perosotan, membangun istana pasir, berpiknik, dan mendapatkan teman baru. Itu adalah hari yang penuh dengan kegembiraan dan kenangan indah.